exalted, the King is exalted on high, and I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high, and I will praise him. He is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Exalted on high. Are the Lord, forever your truth shall reign. Heaven and earth rejoice in your holy name. You are the Lord, forever your truth shall reign. Heaven and earth rejoice in your holy name. You are exalted, the King is exalted on high. Mari kita tundukkan kepala. Kesempatan indah bagi kami ya Tuhan, masih boleh berada di rumah Tuhan. Dan juga bagi saudara kami, umat-Mu yang ada di rumah masing-masing melalui kanal YouTube. Biarlah Tuhan, Engkau sediakan berbicara kepada kami semua. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kekurangan keterbatasan dirinya, agar kuasa Roh Kudus saja yang bekerja melampaui apa yang sudah dipersiapkan. Kiranya ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, Engkau sediakan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau sediakan menegur, menguatkan mereka untuk terus dapat berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, puji Tuhan, puji syukur atas anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali dan mendengar firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19 dengan tema Kristus dielu-elukan. Saya akan membacakannya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem,
Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat pada perayaan Cap Gome 5 Februari yang lalu. Seperti biasa sepanjang jalan Surya Kencana dan Siliwangi ditutup, dan menurut pantauan Kompascom ada ribuan orang yang tumpah ruah. Mereka berkumpul untuk menonton parade seni budaya serta atraksi selama 8 jam. Dan mereka rela disengat terik matahari, berdiri di jalan berdesak-desakan tanpa lelah untuk menyaksikan apa yang ditampilkan dalam festival tersebut. Kerumunan orang banyak juga terjadi pada saat orang banyak yang ada di dalam bait Allah maupun orang banyak yang berangkat dari negeri masing-masing untuk pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah yang sudah dekat. Mereka begitu antusias ingin menyongsong Tuhan Yesus. Dan rombongan orang banyak ini bertambah besar karena ada orang-orang Yahudi yang banyak juga yang memberikan kesaksian tentang siapa Yesus itu. Yesus adalah sang pembuat mukjizat yang sudah berhasil membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Jadi bisa dibayangkan antusias mereka, harapan mereka, sukacita mereka. Karena itu mereka mengambil daun-daun palem. Mengapa daun palem? Karena daun palem mengingatkan akan perayaan hari pondok daun yang melambangkan kesukacitaan, kemenangan, dan juga kemerdekaan. Saudara, mereka berteriak, "Hosana, selamatkan, tolong kami sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Dan ucapan ini akan terdengar setiap rakyat yang datang memohon kepada Raja. Supaya Raja merasakan kesesakan yang mereka alami. Apakah kesesakan yang mereka alami? Orang-orang Yahudi ini, karena mereka dijajah oleh pemerintah Romawi. Dengan seruan itu mereka memohon kepada Yesus yang berkuasa dan penuh kekuatan. Agar Yesus tahu, ini loh kami bangsamu mendukung engkau untuk melakukan pemberontakan secara politis kepada Kaisar Romawi. Memperjuangkan supaya orang-orang Yahudi yang merupakan keturunan bangsa Israel tidak lagi tertindas. Mereka boleh kembali mengingat kejayaan pada masa Raja Daud. Bagi rakyat kecil yang menderita, Yesus adalah jawaban doa
yang mereka naikkan kepada Tuhan, doa yang terkabulkan dalam penderitaan mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah Mesias dalam pengertian jasmani, fisik. Bagaimana supaya mereka bisa hidup senang, nyaman, bahagia, tentram selama di dunia. Mereka tidak memikirkan kehidupan yang rohani, kehidupan yang kekal. Yang Tuhan Yesus hendak lakukan lebih daripada pemenuhan kebutuhan fisik. Sebab Yesus akan memberikan jauh lebih dari apa yang dibutuhkan oleh jasmani, oleh yang fisik. Yaitu kebutuhan rohani yang haus akan Allah. Dan kehidupan yang selalu dikuasai oleh dosa. Di sana Tuhan Yesus akan membebaskan. Tetapi harapan dan keinginan, ekspektasi orang banyak itu bertumpu kepada Yesus. Karena itu mereka sangat-sangat mengharapkan bahwa Tuhan Yesus akan bergerak hatinya, akan melangkah dan menggerakkan kekuatan massa untuk melakukan pemberontakan. Sayangnya kekuatan yang besar, suara yang bersorak-sorak menyambut Yesus dengan sukacita, seakan-akan mendukung perjuangan Tuhan Yesus untuk melakukan perlawanan politis, sedikit pun tidak menggerakkan hati Yesus untuk mengikuti kemauan, cara-cara mereka untuk mendapatkan damai sejahtera. Yesus menolak apa yang mereka inginkan. Karena itulah orang banyak itu akhirnya berbalik menusuk Yesus. Berteriak ketika Gubernur Pontius Pilatus mengatakan, siapa yang akan kau pilih? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dia bukan raja kami. Seruan dan harapan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus membuktikan kualitas mereka yang rendah dalam pengenalannya tentang siapa Yesus. Karena mereka mau dan hanya menerima bahwa Yesus sang pembuat mukjizat. Kegagalan orang banyak disebabkan karena mereka sudah memiliki konsep sendiri tentang siapa Mesias itu dan bagaimana Mesias itu akan hidup di dunia ini, yaitu Mesias dalam pengertian yang fisik tadi. Mata mereka tertutup. Walaupun Tuhan Yesus sudah mendemonstrasikan siapa Mesias yang mereka inginkan, seperti apa dia. Yesus telah menaiki seekor keledai. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan menemukan, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tuh main serobot aja, ya keledai milik orang lain. Tetapi Yohanes mau menceritakan kisah ini dengan lebih sederhana karena pusat fokusnya pada hal lain. Tetapi ketiga Injil yang lain telah menjelaskan bahwa Yesus telah menyuruh murid-murid untuk pergi kepada pemilik seekor keledai untuk digunakan oleh Tuhan Yesus. Ketiga Injil menceritakan dengan hal yang berbeda, dengan fokus yang berbeda. Saudara, Tuhan Yesus mendemonstrasikan bahwa dia adalah raja. Betul Raja Israel, tetapi dia adalah raja seperti yang dinubuatkan dalam kitab Zakaria. Raja yang akan datang dan sudah ada di tengah-tengah mereka. Karena itu Tuhan Yesus katakan, jangan takut putri Sion, aku ada di tengah-tengah kamu. Seorang raja yang akan membawa damai sejahtera, yang lemah lembut dan sederhana. Hewan tunggangannya bukan kuda. Ketika seorang raja mengendarai kuda, itu melambangkan bahwa raja itu siap untuk berperang bersama rakyatnya. Tetapi ketika seorang raja mengendarai seekor keledai, itu mau melambangkan juga, menunjukkan bahwa keadaan itu damai. Raja tidak sedang berperang. Tetapi orang banyak yang ada dalam arak-arakan bersama dengan Tuhan Yesus itu gagal untuk melihat, untuk menyadari, mengenali misi Kristus bahwa dia adalah raja yang membawa damai sejahtera, pengampunan, keselamatan bagi mereka. Tuhan Yesus bukan Mesias politis yang melakukan peperangan, tapi dia adalah Mesias yang membawa
damai, kasih, kebaikan, kemurahan, dan kebahagiaan bagi setiap orang yang dianiaya, seperti yang diajarkan. Kini keberadaan Tuhan Yesus sebagai Mesias tidak disembunyikan lagi. Bahkan ketika Tuhan Yesus mendapat ancaman dan beberapa kali akan dilempari batu, ditangkap oleh orang Farisi, imam kepala, bahkan bersama mahkamah agama mereka bermufakat, bermusyawarah, hanya satu keputusan, membunuh Yesus dan membunuh Lazarus sekaligus untuk melenyapkan bukti bahwa Yesus melakukan mukjizat. Kini waktunya sudah dekat. Sekalipun ada ancaman terhadap Yesus, Yesus tidak gentar dan takut. Yesus tetap menapaki jalan menuju Yerusalem. Jalan yang akan terbuka untuk menuju Bukit Golgota. Yesus tidak menyembunyikan jati dirinya lagi. Melalui demonstrasi menaiki seekor keledai, Yesus mau menunjukkan Mesias sudah digenapi oleh Allah, ada di tengah-tengah mereka. Mereka harus tahu jati diri Yesus. Tetapi Mesias yang ada di depan mata bukan seperti yang mereka inginkan. Karena Mesias ini rela mengorbankan nyawanya, berjuang sampai titik darah terakhir untuk merengkuh, menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi orang banyak tidak dapat menangkap perjuangan yang akan dilakukan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dengan menghadirkan nilai-nilai yang memang nyungsang berlawanan dengan nilai dunia. Yesus tetap pada tujuan Bapanya, taat dan setia, berjalan dalam kehendak Allah Bapa. Murid-murid pun tidak mengerti mengapa Yesus yang biasa menarik diri dari orang banyak setelah melakukan mukjizat, tapi hari itu mereka menyaksikan Yesus tidak lagi menyembunyikan dirinya. Yesus menyatakan, memproklamirkan Dia adalah Mesias. Karena murid-murid tidak mengerti pula, maka murid-murid meninggalkan Yesus seorang diri ketika ia ditangkap oleh para prajurit. Murid-murid menjadi ketakutan. Tetapi pandangan murid-murid itu berubah ketika Yesus telah menyatakan kemuliaannya, bangkit dari kematian dan naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai gereja pengikut Kristus pada masa kini diajak untuk introspeksi diri dan diingatkan, kita ini mengikut Yesus, apakah kita juga ikut-ikutan karena antusias orang banyak? Oh, banyak gereja sekarang di mana-mana, banyak pengikutnya. Wah, kayaknya seneng tuh kalau ngelihat orang Kristen pulang dari gereja ada sukacita. Lalu kita ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan menyembah, menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi ketika harapan, ekspektasi kita, keinginan kita tidak disambut baik oleh Tuhan, doa-doa kita tidak dikabulkan olehnya. Menjadi Kristen sama saja tidak merubah status ekonomi kita. Tetap kesusahan datang, pencobaan bertubi-tubi. Lalu untuk apa jadi Kristen? Menjadi kecewa pada Tuhan, kecewa dengan perlakuan orang-orang gereja, entah dari gereja manapun. Kristen kayak begitu. Sehingga akhirnya kita pun, atau tidak jarang orang-orang Kristen pun akhirnya meninggalkan Tuhan. Awalnya mereka begitu setia menggebu-gebu, tetapi dalam perjalanan makin lama makin jauh dari Tuhan. Meninggalkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Melepaskan diri dari ikatan untuk taat kepada Tuhan. Dan akhirnya menyangkali Dia.
Atau kita mungkin seperti murid-murid Tuhan Yesus. Awalnya memang Tuhan, aku ini orang berdosa, aku tidak mengerti jalan hidup yang Kau berikan. Setelah dibaptis banyak kesulitan, pencobaan yang masuk dalam hidupku. Dan aku pun meragukan Engkau. Tetapi melalui perjalanan waktu Engkau terus menyatakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, Engkau mendengungkan firman-Mu, menanamkan pengertian dengan hikmat, pertolongan Roh Kudus. Dan kita bangkit seperti murid-murid Kristus. Ada dalam arak-arakan bersama dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa, kadang sebagai murid Kristus, sebagai pengikutnya, menyadari dan mempercaya bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa, Juru Selamat kita, kadang membuat mental kita sebagai anak Raja yang kurang mau berjuang. Ketika menemui batu-batu kerikil, kita hanya merasakan sakit Tuhan, tapi kita kurang bertekun di dalam iman kita. Kita kurang berserah dan berpengharapan. Ketika kesakitan itu menusuk kaki kita, kita mau tetap terus pikul salib Tuhan. Murid-murid setelah mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan menerima misi Tuhan bahwa mereka harus memberitakan Injil itu, kerajaan Allah, supaya makin banyak orang-orang berdosa datang kepada Tuhan dan diselamatkan, didamaikan dengan Allah, bergabung dalam arak-arakan yang besar yang meneriakan Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan dengan iman yang berdasar pada Kristus, dalam pengenalan yang benar. Bukan hanya mengejar mukjizat-mukjizat, tetapi iman yang rela memikul salib Kristus. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengenalan yang benar, kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Di Minggu Prapaskah kedua ini, marilah kita menoleh kembali perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah setia berada dalam arak-arakan, dalam keadaan susah maupun senang. Meskipun jalan hidup di depan yang tidak kita ketahui, itu tidak menyenangkan. Aku siap Tuhan ikut dalam arakan yang mendengungkan, mendemonstrasikan kasih Allah, menceritakan perbuatan-perbuatan kasih Tuhan, menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain. Nelson Mandela, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisahnya. Menjadi presiden tahun 1994 dan 1999. Ketika dia menjadi presiden diangkat, maka dia mengundang tamu kehormatan, sipir penjara. Padahal ketika Nelson Mandela ini dalam penjara di ruang isolasi, ketika dia haus, sipir penjara ini sering menyiksanya, kepalanya di bawah, kaki di atas. Bukan diberikan air minum yang seharusnya, tetapi dikencingin ke mulutnya. Bisa dibayangkan siksaan-siksaan, penghinaan. Tetapi Nelson Mandela ketika menjadi presiden memperlakukan dengan terhormat kepada sipir penjara itu. Bahkan diundang, diajak makan. Sipir penjara tentu merasa takut dan gemetar. Dia tidak mau berdekatan dengan Nelson Mandela. Ada ketakutan yang luar biasa, teringat berbayang-bayang bagaimana tingkah laku sipir ini terhadap Nelson Mandela yang menyiksa. Karena itu dia duduk di pojok, tidak berani menghampiri. Ketika pengawal mengundang untuk duduk di samping sang presiden, dia gemetaran, takut, tidak berani menikmati jamuan, hanya minum dan makan beberapa ketop roti. Pengawal berpikir bahwa sipir ini sedang sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Tetapi sang presiden katakan, bawalah kembali ke tempat duduknya untuk menikmati hidangan. Dan dikatakan bahwa sipir ini tidak sakit, tapi dia teringat bagaimana dia memperlakukan saya ketika dalam penjara. Tapi sang presiden tidak mendendam, memaafkan. Dan itulah modalnya untuk membangun sebuah negara, sebuah bangsa.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam perjalanan hidup kita menemui banyak perlakuan kasar, perlakuan yang tidak baik, tekanan-tekanan hidup dari berbagai pihak, dari keluarga, dari teman-teman sepelayanan, atau dari teman dekat. Mampukah kita mendemonstrasikan kasih Allah yang membawa damai sejahtera? Mampukah melalui perilaku hidup kita orang melihat kasih Allah itu nyata dan Dia datang untuk menyelamatkan mereka juga? Marilah ketika kita diundang oleh Kristus menjadi umat yang telah ditebus, kita tidak bersikap seperti orang banyak yang hanya memikirkan hal yang fisik saja. Tapi marilah kita mau belajar mengenal misi Allah, dan itulah yang harus kita lakukan di tengah tantangan hidup yang memang kita harus berjuang, karena kita masih hidup di dunia. Meskipun kita dalam kekurangan, meskipun kita dalam kesulitan, meskipun sedang sakit, bahkan selalu sakit, tetap pikul salib bersama Kristus. Janganlah kita menjadi orang-orang dengan karakter seperti orang Farisi yang melihat orang lain sebagai saingan yang mengancam kedudukannya, jabatannya, kuasanya, kenyamanannya, dan ingin melenyapkannya. Itu bukan perangai karakter pengikut Kristus. Minggu Prapaskah kedua memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya menyesali dosa kita dan mau balik kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin.